Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, jamaah sholat subuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah semua kita yang hadir di subuh ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengawali tausiah subuh ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar. Manalah tahu siang ini hari terakhir kehidupan kita. Dengan Sayyidul Istighfar, Rasulullah berjanji, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ba'da salat subuh, mati dia di siang harinya, maka ia akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Begitu pula barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ba'da salat asar, meninggal pula dia, mati dia pada malam harinya, maka dia juga akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mari sama-sama kita baca. Dan tadi panitia mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hadiah, maka hadiah yang pertama nanti buat Bapak Ibu yang fasih membaca Sayyidul Istighfar, dan yang Quran satu lagi baru nanti berupa pertanyaan dari pengajian kita ini. Mari sama-sama kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Amin ya Rabbal. Silakan Bapak Ibu yang berani mencoba. Quran pertama buat Bapak Ibu yang fasih membaca Sayyidul Istighfar, dipersilakan. Panitia apa enggak nih? Enggak. Ikut panitia GSSB apa enggak? Enggak. Hah? Imam duduk. Imam tak boleh, apalagi Ustaz Zulkifli Sarif tambah tak boleh. Ya. Selain imam dan Ustaz Zulkifli Sarif. Silakan. Ulun, tafadhal. Iko imamnya kok? No. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ku curiga aku imam juga kok agak. Tapi biarlah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh ini tema kita tentang doa. Dan lebih khusus lagi kita perkecil menjadi doa sebelum salam di dalam sholat. Kenapa ini yang ingin saya bahas? Saya bertanya kepada banyak orang, Pak, apa kalau sholat selesai membaca fil alamina innaka hamidum majid itu nggak boleh? Salam ke kanan, salam ke kiri. Oh, tanya lo ibu, kalau wak kalau astu iku wa lelamu sembayang lah. Atau siap fil alamina innaka hamidum majid itu ngaputi wa salam tong. Nulai doa do. No. Rata-rata orang saya tanya seperti itu. Siap fil alamina innaka hamidum majid, langsung salam. Apa Pak? Apa selama ikut sembahyang? Iyo, no siap fil alamin innaka hamidum majid itu nah, ngapoleh. Kan ya doa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal membaca doa sebelum salam di dalam sholat ini luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai sebahagian pengikut Imam Hanafi dan Imam Tawus, muridnya Imam Ahmad, menghukumkan wajib. Jadi selesai fil alamina innaka hamidum majid, doa dulu baru salam. Ada yang menghukumkan wajib, namun jumhur ulama memang menghukumkan sunat. Apa itu sunat? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Bukan tidak apa-apa. Awak yang merusak etongan selama ikut eno apa-apa itu. Ya. Ini pasu Senin kodo Pak. Ini hari ini Yaumil Bid ini, 13 Zulkaidah ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum makan apa-apa hari ko, puasulah, niatlah. Puasa hari ko besok pagi sampai Selasa, Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa, Yaumil Bid, hari putih. Tapi kalau lah telangsung tadi minum kopi, besok pagi samyang lah. Nu puasa do Pak. Ustaz, dapetnya aku yang wajib tulah hebat tulah. Padu apaanmu tuh oi, wajib pun lewat. Inilah dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan luar biasanya
Doa sebelum salam ini diawali dengan kata a'udzubika, ta'awuz. Setiap doa Bapak Ibu, oh Bu, Ibu Assalamualaikum Bapak tanya, ulun ku tanya tadi, sudah fil alamina innaka hamidum majid waktu sembahyang tu nak ngapu tadi? Salam leh. Ya, apa ile Ustaz etongan tu salam leh teh. Nah, di pagi ini kita akan tambah. Setiap doa Bapak Ibu, kalau diawali dengan kata Allahumma inni a'udzubika, ini pasti doanya luar biasa. Contoh doa harian, inulai pakai a'udzubika kecuali masuk kamar mandi Pak. Nak tidur Pak, bismika Allahumma ahya wa amut, tak ada kita berlindung kepada Allah. Mau makan kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi ketika masuk kamar mandi luar biasa dia, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Kenapa kok giliran masuk kamar mandi mesti berlindung kepada Allah? Jawabannya sederhana, menandakan kamar mandi itu tempat yang sangat luar biasa. Jatuh di dalamnya Pak dulu tempat finishnya. Jatuh kita di kamar mandi itu finishnya cuma 2. Kalau Indo mati, nah, kan pengalaman Bapak tuh. Kalau tidak mati setruk. Malam tadi sehat di beliau tuh. Oh subuh tadi jatuh di kamar. Maka berbahaya kamar mandi itu. Sehingga dalam pelajaran adab, di antara adab yang paling banyak adalah adab dalam kamar mandi Pak. Kelawak kan enggak ngeroti Pak. Aduhnya sompek lo pakai merokok ya. Wah ini kan lah. Ya, pokoknya tuh nak masuk tuh cari rokok lo. Nah. Berapa? 2 batang. Ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya pertama kali membahas ini Pak, ada yang protes, Ustadz ini pelajaran baru ini. Itulah ustadz-ustadz zaman sekarang ini suka menambah-nambah. Maksud Bapak apa? Saya belajar sholat dari SD Pak, tak pernah diajarkan guru saya. Saya bilang Bapak Ibu, apa bukan belajar sholat dari SD, apa belajar sholat waktu SD Samyang. Beda. Orang yang belajar dari kecil sama orang yang hanya belajar di waktu kecil beda Pak, saya bilang. Di waktu SD kita nggak diajari guru kita, wajar. Kenapa? Karena tempat otak kita ini menurut mereka belum cukup. Maka bertambah belajarnya kita ketemu. Mana hadisnya Ustaz? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, iza tasyahada ahadukum, apabila duduk tasahud seorang kamu, fasta'iz billahi arba, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Jadi di sini dikatakan apabila duduk tasyahud setelah membaca fil alamina innaka. Dan doa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah ditanya oleh Abu Umamah, ya Rasulullah, ayyud du'a'u asma, kalau awak berdoa dengan Allah Ta'ala tuh, bilu doa yang paling hebat. Doa yang paling hebat itu dalam sholat Pak ya. Makanya baca Quran dalam sholat sama di luar sholat tinggi dalam sholat. Baca Quran dengan tasbih tinggi baca Quran. Tasbih
Dalam sholat sama di luar sholat, tinggi dalam sholat. Nah, sahabat Abu Umamah ini bertanya tentang doa, sepele memang. Tapi tahukah Bapak Ibu, ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Ad-du'a nurus samawati wal ar. Doa itu cahayanya langit dan bumi. Ada 3 yang kita dapatkan. Tidak pun doa kita itu rasa kita dikabulkan Allah. Akan tetapi ketahuilah Bapak Ibu, saat kita sedang berdoa, dosa kita sudah diampuni Allah. Kalau ruginya awak berdoa, Pak. Kau ala minta, ya Allah, berilah aku rezeki banyak-banyak. Untuk doa Pak Imam tadi, sontiang betul mintanya pagi kau terpojok tadi. Oh, kawat. Berkah, baik. Katulah selesai, banyak loh leh. Ternyata sampai saat ini belum juga dikasih banyak-banyak. Jangan pernah berkecil hati. Memang doa kita saat itu mungkin menurut kita belum Allah kabulkan, tapi saat kita angkat kedua tangan kita berdoa, kita sudah dapat ampunan dosa. Itu yang pertama. Tak ada ruginya berdoa, apalagi kalaulah kita merasa doa kita tidak Allah kabulkan di muka bumi ini. Semua yang kita minta itu Allah simpan di akhirat. Jadi apa yang berdoa minta tambah bini sampai kini lalu dapet lah, jangan berkocik hati Pak lah, lain di akhirat besok itulah. Jadi dari lah minta itu. Semakin banyak awak minta, semakin banyak awak dapat. Tidak dapat dunia, di akhirat lah ikut berang kau di akhirat lah. Nilai ledo. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada kalanya memang Allah kabulkan di atas dunia ini. Karena Allah mengatakan ud'uni yastajib lakum, berdoa kau kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, maka sahabat Abu Umamah ini bertanya, bilu betul ti doa itu yang paling mantap, yang paling didengar? Rasul menjawab, jaufal lailal akhir. Yang pertama, tempat berdoa yang paling hebat itu adalah di akhir sepertiga malam. Dokek-dokek makan sahur. Itu doa yang paling mantap, dokek-dokek makan sahur. Kemudian yang kedua, waduburi sholatil maktubah. Ini dia. Dan di akhir sholat 5 waktu, di akhir sholat. Nah, ini salah satu dalil Bapak Ibu, kenapa ada orang yang tak lagi berdoa selesai sholat. Lain no? Atau siapnya Assalamualaikum duduk cuma tung tobangnya. Jangan wak salahkan itu botol yang dibuatnya tuh. Kenapa betul Ustaz? Lain dalilnya. Karena berdoa di dalam sholat. Habis sholat bukan doa, tapi disuruh zikir. Mana dalilnya? Surah An-Nisa. Namun apa salah habis berdoa, habis sholat doa lagi? Iya, tidak juga salah, juga ada dalilnya. Nah, jadi awak kok beramal pakai dalil. Kok ada Pak Sekretaris Kemenak, wah, termasuk tim yang tukang rubah-rubah kiblat tuh Pak. Berapa banyak masjid yang diserong-serongkan. Lehelok lurus atau diukur pakai kompas, kan belok langsung. Awak berkiblat bukan pakai kompas, pakai apa bunyi dalilnya? Fawalli wajhaka satral masjidil, hadapkan wajahmu ke arah, bukan betul-betul tapi ke arah. Asal kalah ke arah tolak lah tuh. Bukan berkompas awak berdalil, tapi Al-Quran dan hadis. Nah, jadi yang betul-betul searah Ka'bah tuh orang yang menengok Ka'bah. Kalau awak tinggal di Kota Tongah kok asal kalah rasu wak ke barat, olah lah tuh. Pokok tanya mana ti ikut utara, selatan, timur, barat. Oh kenaun barat, kenaun ti awak. Nah, ini contoh Pak. Jadi awak lebih senang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dengan ilmu-ilmu nas-nas manusia.
banyak lagi ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi boleh kita tak berdoa selesai. Nah, jangan salahkan awak, kok hobinya lah orang nu sama orang tu dengan awak tak sama, orang tu sama kita, salah. Kita ini orang awam Bapak Ibu ya, saya juga orang awam ini, maka saya tak mau kalau ada pertanyaan-pertanyaan tak mau saya jawab. Sama LC saya bilang, saya tanya dengan aku lah, awak seorang awam, karena orang awam kok bercokak Pak, tumbuh diskusi itu ujung-ujungnya cokak tuh. Aku memang kalah debat dengan abang, tapi kena aku nak kalah doh teh. Ini malah ya. Jadi tidaklah yang kita buat ya mesti sama dengan orang, karena orang juga punya dalilnya. Ini dia. Jadi kapan doa itu paling hebat? Di saat akhir sepertiga malam dan di akhir solat 5 waktumu. Fasta'iz billahi arba, minta kau kepada Allah berlindung dari 4 perkara. Apa yang 4 itu? Ikuti wak baca sama-sama beko kau jolehkan. Siapa dapat duluan dapat lo Quran kau. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ampek tu nya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Iku Quranku untuk ibu-ibu. Apa-apa olah tadi. Lah ibu-ibu lah apa lolon? Orang Bu, apa-apa untuk ibu-ibu dulu. Ayo Bu, Allahumma inni a'udzubika. Ulang balik. Simpan. Min adabi jahannam. Ulang dari awal balik. Payah kan? Jadi kalau anak kalian payah dapat pelajaran di sekolah, jangan diberang. Kalian memang butuh itu apa oleh anak. Yo, awak kan selalu nyalah-nyalahkan itu. Udah Bu? Wa min adabil qabri. Ulang balik. Wa min fitnatil mahya wa mamati. Ulang balik. Jadi wa min fitnatil masihid dajjal, wa min fitnatil masihid dajjal. Siapa kalian yang dapat konyo hadiahnya? Iku Quran Asy-Syifa, mantap padek na Qurannya ko. Silakan Bu. Bu, dari situ saja. Mana ti orangnya? Arahkan apa tuh ke situ panitia, ke ibu tuh. Silakan Bu. Bini mamno. Iyo.
No. Ini bini imam no. Adik bini imam bisa. Kalau bini imam nggak bisa do. Silakan Bu. Nih tolong kasih. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada penjelasannya. Adik bini imam rupanya. Bapak Ibu, orang tua-tuaku yang dimuliakan Allah, inilah 4 permintaan yang diperintahkan Rasul kepada kita saat kita selesai membaca fil alamina innaka hamidum. Sebelum saya lanjutkan pembahasan doa ini, bagaimana kalau kami sholat berjamaah Pak Ustadz? Imam itulah salamnya lah. Awak ulun tu baca doa tu leh. Jangan awak baca. De awak solat ikut. Kurang awakku saking alimnya Pak. Yang paling banyak kejadian waktu sujud. Ku imamku lah duduk tahiyat tuh. Mentang-mentang dia mendengar panjang kala sujud terakhirmu. Sujudnya tuh. Imam lah duduk tahiyat tuh. Awak ini kayaknya terganggu. Ku apa ku mampu itu apa ku ada. Banyak. Kan banyak tuh, kan yang banyak-banyak. Saya mau kaji bagi kok. Ada enggak Pak, Bapak Ibu ketemu orang seperti itu? Kita sholat ikut imam, jangan menselisihinya. Copek imam tuh, copek lo awak. Lambe imam tuh.